semua, kali ini Mimin akan membantu membahas mengenai seputar kualitas pelayanan publik dan bagaimana sih pengukuran kinerja pelayanan publik. Sebelumnya, Mimin mau bahas dulu mengenai kualitas pelayanan publik. Apa sih kualitas pelayanan publik itu? Menurut Fandi Ciptono, ia mengemukakan bahwa kualitas adalah perpaduan antara sifat dan karakteristik yang dapat menentukan sejauhnya output atau luaran dapat memenuhi prasyarat kebutuhan konsumen atau menilai sampai sejauh mana sifat dan karakteristik tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Mimin sendiri, kualitas pelayanan publik adalah usaha untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi, jasa, manusia, proses, lingkungan, dan yang menjadi kebutuhan serta keinginan konsumen, baik itu berupa barang atau jasa, yang diharapkan dapat memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana sih pengukuran kinerja pelayanan publik? Pengukuran kinerja pelayanan publik itu sendiri sangat penting dilakukan karena dengan adanya pengukuran kinerja pelayanan publik dapat dibuat untuk bahan evaluasi dan juga untuk memastikan SDM aparatur layanan publik memiliki kompetensi dan kinerja yang diperlukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengukur kinerja pelayanan publik yaitu melalui survei kepuasan masyarakat. Dari sini terdapat 9 unsur yang diukur dalam survei kepuasan masyarakat berdasarkan Permenpan SD nomor 14 tahun 2017, yaitu meliputi 1. Persyaratan. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Contoh, pada saat pengurusan SIM, pemohon akan diwajibkan membawa persyaratan seperti KTP asli dan fotokopi, surat keterangan sehat, dan pas foto. 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Contoh, pada proses pembuatan SIM, pemberi pelayanan akan menginstruksikan mengenai prosedur apa saja yang harus dilakukan dalam proses tersebut. Ketiga, waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dalam pelayanan pembuatan SIM, waktu yang dibutuhkan bisa 1-7 hari kerja tergantung dengan antrian yang ada. 4. Biaya atau tarif. Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Biaya atau tarif ini juga terdapat pada pembuatan SIM. Pemohon harus membayarkan sejumlah uang administrasi sesuai dengan ketentuan Satpas yang mereka kunjungi. 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Jika pemohon sudah melakukan proses sesuai prosedur, pemohon akan mendapatkan hasil pelayanan, yaitu berupa SIM atau surat izin mengemudi. 6. Kompetensi pelaksana. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Pada proses pembuatan SIM, pemberi pelayanan tentunya harus memiliki kemampuan yang memadai untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 7. Perilaku pelaksana. Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dalam memberikan pelayanan, para petugas harus memiliki sikap yang baik, ramah, dan responsif agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. 8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan, pengaduan, dan tindak lanjut. Contoh, pada pembuatan SIM,
Pihak pemberi pelayanan akan memberikan ruang kepada pemohon untuk menyampaikan saran dan masukannya melalui media yang disiapkan pihak pelayanan itu sendiri. Yang kesembilan, sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, meliputi usaha, pembangunan, maupun proyek. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak seperti komputer, mesin, dan lain-lain. Dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak seperti gedung. Tentunya pada Satpas di setiap daerah harus memiliki sarana dan prasarana seperti peralatan, perlengkapan, atau teknologi yang lengkap dan layak untuk mendukung proses pembuatan SIM tersebut. Dari 9 unsur yang diukur melalui survei kepuasan masyarakat berdasarkan Permenpan RD nomor 14 tahun 2017, hasil dari survei kepuasan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi instansi tahunan agar instansi tersebut memperoleh indeks kepuasan masyarakat dan ke depan instansi dapat berkembang lebih baik. Demikian penjelasan Mimin seputar kualitas pelayanan publik dan pengukuran kinerja pelayanan publik. Mimin pamit undur diri ya. Terima kasih. Bye-bye.